Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya untuk membahas materi fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang gelombang. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi gelombang berdasarkan amplitudenya, karena berdasarkan amplitudenya, gelombang terdiri dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kemudian kalian juga akan diajak untuk memahami karakteristik gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan gelombang berjalan. Jadi gelombang berjalan itu adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap di setiap titik yang dilaluinya. Jadi kalau digambarkan ya seperti ini ya gambarnya. Jadi seperti gelombang seperti itu. Itu untuk yang gelombang berjalan. Contohnya adalah gelombang air. Oke. Selanjutnya persamaan simpangan gelombang. Nah, di sini ada persamaan simpangan gelombang berjalan, di mana rumusnya adalah nih, Y sama dengan A sin omega T positif negatif Kx dengan omega sama dengan 2V per T, atau bisa juga kita tulis omega sama dengan 2V kali F, di mana T ini adalah periode, F ini adalah frekuensi. Kemudian K-nya sama dengan 2V per lambda. Nah, omega ini adalah kecepatan sudut gelombang. Kemudian K ini adalah bilangan gelombang. Dan lambda ini adalah panjang gelombang. Nah, jadi ini adalah rumus utamanya untuk gelombang berjalan. Nah, kemudian penentuan positif dan negatif pada A ini adalah amplitudo. Amplitudo, A itu ya. Kemudian, kalau A-nya positif, berarti itu arah getar gelombang pertamanya ini adalah ke atas dulu. Jadi, seperti ini, ke atas dulu. Nah, kemudian kalau misalkan negatif, maka arah getar gelombang pertamanya ini adalah ke bawah. Jadi seperti ini. Ini kalau positif, kalau negatif jadi seperti ini. Nah, seperti itu dulu diawalinya ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kan A-nya positif. Nah, ini A-nya positif karena dia ke atas dulu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat K-nya. Nah, di sini ada positif, ada negatif di sini ya. Ada positif, ada negatif. Jadi dimaksudkan kalau K-nya positif, itu arah rambat gelombangnya adalah ke kiri. Nah, kalau misalkan negatif, berarti arah gelombangnya adalah ke kanan. Nah, selanjutnya, saya akan menggambarkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kiri, dari kanan dulu, arah rambatnya ke kiri, berarti kan ke sebelah sana. Nah, berarti K-nya positif. Kalau ke sebelah sana, berarti K-nya negatif. Jadi seperti itu. Oke, sekarang ke persamaan kecepatan dan percepatan gelombang berjalan. Jadi, untuk kecepatannya, ini adalah kecepatan. Oke, kecepatan rumusnya adalah ini. Nah, A omega kali cos omega T plus atau minus, positif atau negatif, maaf, Kx. Kemudian percepatan rumusnya ini. Negatif A omega kuadrat sin omega T positif negatif Kx.
Oke. Nah, sekarang sudut fase dan beda fase gelombang berjalan. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Nah, kalau fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Oke, ini adalah rumus-rumusnya. Nah, oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, untuk yang pertama, contoh soal yang pertama. Suatu gelombang dengan frekuensi 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Oke, yang pertama diketahui adalah frekuensinya 500 Hz. Oke, kemudian kecepatannya, V-nya berarti 300 meter per sekon. Nah, kemudian di sini ada 60 derajat, ini merupakan sudut fase. Oke, berarti theta P-nya sama dengan 60 derajat. Oke, yang ditanya adalah jarak antara dua titik. Nah, jarak antara dua titik berarti yang ditanya adalah delta X-nya. Jaraknya berapa? Maka kita bisa jawab untuk yang pertama adalah kita pakai rumus mana dulu nih untuk yang ada jaraknya. Nah, ada jaraknya berarti kita pakai rumus delta psi sama dengan delta X per lambda. Nah, di sini kita lihat ini yang ditanya. Nah, lambda juga belum ada, tapi lambda kita bisa cari. Nah, terus delta psi juga kita bisa cari. Berarti di sini kita cari lambda dulu. Cari lambda dari rumus lambda sama dengan V per F. Nah, rumus dasar gelombang yang kemarin sudah pernah dijelaskan ya. Jadi, rumus-rumus dasar gelombang tuh kalian harus paham. Apa saja? Misalnya, V sama dengan lambda kali F, kemudian rumus cepat rambat. Selain rumus cepat rambat gelombang, rumus panjang gelombang, rumus periode, itu rumus-rumus dasar yang kalian harus pahami. Berarti di sini 300 dibagi 500. Oke, coret-coret berarti 3 per 5. Oke, ini lambdanya sudah ada. Sekarang tinggal delta psi. Delta psi kita bisa dapat dari, kita cari dulu. Dari psi P sama dengan theta P per 2V. Nah, berarti di sini sama dengan theta P-nya adalah 60. Berarti 60 per 2V. Sama dengan 60 per 2 kali, ini kan 60 derajat ya. Ini kalau dari dalam derajat kan, berarti V ini nilainya adalah 180. Berarti 60 per 360. Sama dengan coret-coret 1 per 6. Nah, baru kita masukkan. Oke, ini biar enggak. Nah, dari delta psi sama dengan delta X per lambda. Maka menjadi 1 per 6 sama dengan delta X per lambdanya berapa? 3 per 5. Sama dengan, maka di sini jadinya kali silang 3 per 5 sama dengan 6 delta X. Maka delta X sama dengan 3 per 5 dibagi 6. Oke, sama dengan 3 per 5 dibagi 6 berarti 3 per 5 kali 1 per 6. Sama dengan 3 per 30 ya. 3 per 30 adalah sama dengan 0,1 meter. Jadi jawabannya adalah 0,1 meter. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini persimpangan di mana persamaan simpangan adalah Y sama dengan 10 sin V 0,4 T min 10,5X. Nah, ini kita dari persamaan ini kita bisa tentuin A-nya yang mana, omeganya yang mana, K-nya yang mana. Nah,
Karena ini V-nya di luar, kita masukkan dulu di dalam, berarti jadi Y sama dengan 10 sin. Ini kali ini 0,4 V T min 10. Ini kali ini 0,5 V T. Nah, sehingga di sini ini A-nya, ini omeganya, ini K-nya gitu loh. Nah, jadi kan di sini diketahui A-nya sama dengan 10. Omeganya sama dengan 0,4 V. K-nya sama dengan 10,5 V. Nah, kemudian yang ditanya ini periode dan cepat rambat. Berarti yang ditanya adalah T dan V. Nah, kemudian yang pertama kita nyari T. T bisa nyari dari W omega sama dengan 2V per T. Berarti W-nya berapa? 0,4 V sama dengan 2V per T. Kita coret sama-sama punya V. Berarti tinggal 0,4 T kali silang ya sama dengan 2. Berarti di sini T sama dengan 2 dibagi 0,4 sama dengan 20, berarti 5 sekon. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita cari cepat rambat. Cari cepat rambat dari rumus V sama dengan lambda per T. Nah, oke. V sama dengan lambda per T. Berarti di sini V-nya yang ditanya ya, lambdanya berapa? Nah, lambda kan belum ketahuan ya. Kita bisa cari lambda. Cari lambda dari K. K sama dengan 2V per lambda. Nah, K-nya berapa? K-nya 10,5V sama dengan 2V per lambda. Coret-coret V-nya berarti 10,5 V lambda sama dengan lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2 dibagi 10,5. Maka hasilnya adalah hasilnya itu 0,19 nih. Kira-kira segitulah 0,19. Kemudian berarti di sini lambdanya 0,19 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 0,038 meter per sekon. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, suatu gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 4 sin. Seperti tadi ya, tinggal dikalikan saja. Berarti ini kan 4. Y sama dengan 4 sin 3VT. Kemudian min 0,2 Vx. Jangan keliru ya, untuk yang T itu adalah yang belakangnya T itu adalah omega dan yang belakangnya X itu adalah K. Berarti ini adalah A, ini adalah omega, ini adalah K. Nah sekarang untuk yang nomor 3 di sini yang ditanya adalah frekuensi. Nah berarti frekuensi kita pakai rumus omega sama dengan 2V kali F. Berarti omeganya adalah 3V sama dengan 2V kali F. Coret-coret. Maka V sama dengan 3/2. Ini Hertz. Boleh ditulis desimal ataupun pecahan. Nah, kemudian selanjutnya yang ditanya adalah panjang gelombang. Nah, selanjutnya berarti K sama dengan 2V per lambda. K-nya adalah 0,2V sama dengan 2V per. Nah, lambda di sini kan yang ditanyakan. Berarti lambda coret-coret berarti 0,2 lambda sama dengan 2 V. Maaf ya, lambda nih. Lambda sama dengan 2 dibagi 0,2. Maka hasilnya adalah 10 meter. Berarti panjang gelombangnya adalah 10 meter.
Oke, selanjutnya adalah nomor 4. Nomor 4. Oke, ini kebalikannya. Jadi kita malah membentuk suatu persamaan. Nah, di sini amplitudenya sudah ketahuan. Ini A-nya. Oke, ini lambdanya, panjang gelombang. Ini frekuensi. Oke. Kemudian ini ada elemen T sama elemen medium pada T0 sama dengan S. Oke, ini nanti. Yang pertama kita tentukan dulu. Berarti Y sama dengan A sin omega T. Nah, tandanya ini plus minus KX ini plus atau negatif atau positif. Nah, karena dia bergeraknya ke arah positif, X positif, artinya kan ke sana ya. Berarti K-nya bernilai negatif, berarti sini negatif. Nah, sekarang kita tentukan dulu. A-nya tadi udah ada 15. Omeganya berapa? Nah, omeganya kita bisa cari dari 2V kali F. Nah, berarti 2V kali 8, yaitu 16V. Kemudian K-nya. K-nya dari 2V per lambda. Nah, berarti sama dengan 2V dibagi 40. Lambdanya kan 40 ya. Berarti di sini 1/20V. Oke, berarti udah ketahuan nih kan. Nah, kemudian di sini ada ini, posisi. Kalau posisi berarti dari persamaan yang tadi, persamaan simpangan tadi tinggal ditambah dengan theta. Nah, tetanya ini berapa? Nah, tetanya itu adalah kita ambil dari cari tetanya ini dari simpangannya. Nah, tetanya kita cari dari simpangannya. Berarti dari sini ya, dari sini berarti cari tetanya. Y sama dengan A sin omega T min KX plus theta. Nah, di sini kan dibayangkan katanya posisinya itu 15, berarti kan 15. A-nya tadi itu 15 juga. Sin, nah T-nya ini 0. Sini T-nya kan 0, X-nya 0. Kalau ini 0, 0 berarti kan semuanya 0. Berarti tinggal ada theta saja, sisa tetanya. Nah, berarti di sini 15 sin theta sama dengan 15 bagi 15 1. Theta sama dengan 90 derajat. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke ini. Untuk theta 90 derajat kalau dijadiin radian berarti V per 2 ya, karena kan 180 bagi 2 yaitu 90. Oke, baru dimasukkan. Y sama dengan A-nya 15 tadi, sin omeganya adalah 16V T dikurang 1/20Vx plus V per 2. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Jadi bisa dilihat di sini ada dua macam gelombang stasioner. Ada yang ujung terikat, ada yang terbuka. Jadi kalau terikat yang ini, ujungnya rapat, kalau yang terbuka yang ini. Oke. Selanjutnya kita bahas satu persatu untuk gelombang stasioner ujung bebas. Persamaannya ini bisa dilihat ya. Itu persamaannya. AP ini adalah amplitudo ya. Amplitudo. Oke, sudah. Nah, ada di sini yang namanya letak. Ada kalau di gelombang stasioner ini ada yang namanya perut sama simpul. Kalau perut itu adalah titik amplitudo maksimum. Kalau simpul itu adalah titik amplitudo minimum. Ya, untuk letak perutnya untuk ujung bebas kita sepakati rumusnya adalah 1/2 lambda n, di mana n ini adalah kalau adalah bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian berarti P di sini perut, P-nya di sini adalah n plus 1. Nah, nanti kita bahas di soal ya.
Nah, untuk letak simpulnya ini rumusnya. Oke. Nah, untuk gelombang terikat. Ini persamaannya. Untuk perutnya seperti ini. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi apa namanya? Oh iya, ini maaf, ini ada kekeliruan, ini simpul ya harusnya apa ya? Oke, ini salah nih. Ini simpul. Oke. Ini perut ya. Itu yang ujung terikat. Nah, seperti itu ya. Jadi cuman kebalikannya aja sebenarnya. Jadi kalau yang tadi rumus perut untuk gelombang stasioner ujung bebas itu sama dengan letak simpul ujung terikat dan sebaliknya gitu, seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soal seperti ini. Contoh soalnya. Nah, ini adalah amplitudenya, frekuensi, cepat lambat. Nah, sekarang gini. Amplitudenya 10. Frekuensinya 4 Hz. Kemudian V-nya 4 meter per sekon. Oke. Untuk yang pertama ditanya adalah amplitudo. Untuk amplitudo kita bisa pakai rumus AP sama dengan, oke, ini ujung terikat ya. Kalau ujung terikat berarti 2A sin KX. Oke, berarti tinggal 2 kali amplitudenya 10 kali sin K-nya berapa? Nah, di sini kita cari K-nya. Kita cari K-nya, rumusnya 2V per lambda. Oke, 2V per lambdanya tadi berapa? Lambda belum ada, berarti kita cari lambda dulu. Nah, lambdanya berarti pakai rumus. Kita cari lambda pakai rumus V per F. Berarti berapa? 4 per 4 sama dengan 1. Oke, lambdanya 1. 1 berarti 2V. Berarti di sini K-nya adalah kita pakai 2V kali X-nya berapa? X-nya ini 1. Oke, berarti 20 kali sin 360, karena ini nilainya 180 ya. Kali 2 dikali 1. Berarti sama dengan 20 kali 0. Itu 0. Karena sin 360 kan 0. Berarti 0 meter. Oke, kemudian untuk yang B, simpul ketiga. Oke, simpul ketiga. Oke, untuk simpul, untuk rumus simpul ujung terikat, itu rumusnya adalah XP sama dengan 1 per 2 lambda N. Oke, sekarang P-nya ini kan 3. Oke, yang ditanya adalah P-nya adalah 3. Nah, maka di sini nah 1 per 2 lambda, maaf, lambdanya tadi berapa? 1 ya. 1 kali 2. Nah, dari mana 2? Karena kita pengen P-nya 3, X-nya 3, berarti N-nya ini adalah 2. Dari tadi yang rumusnya P sama dengan N plus 1. Jadi kalau P-nya 3, otomatis N-nya adalah 2. Ya kan? Nah, jadi begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya simpul keempat, berarti simpul keempat N-nya itu adalah 3. Simpul kelima, berarti N-nya itu adalah 4. Nah, dan seterusnya. Gitu. Nah, berarti sama dengan setengah kali 1, setengah kali 2, 1. Berarti pada saat letak simpul ketiganya adalah 1 meter. Nah, kemudian sekarang yang C. Yang C adalah perut kedua. Perut kedua rumusnya adalah XP sama dengan 1 per 4 dikali lambda kali 2N plus 1. Sama seperti tadi, karena XP-nya ini diminta 2, berarti N-nya ini 1. 1 per 4 kali lambda kali 2 kali 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1. Ini 1 ya, lambdanya 1. Berarti 1 per 4 kali
3 sama dengan 3/4 meter. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Nah, sin cos. Sin cos berarti ini adalah ujung terikat. Nah, jadi diidentifikasikan dulu dia termasuknya persamaan ujung terikat atau ujung terbuka. Nah, atau ujung bebas ya. Nah, sekarang berarti ini adalah kita jabarkan. Ini adalah harusnya ini 2A. Oke. Ini adalah K. Dan ini 8V. Ini kan 8V dikali ya. 8V ini adalah omega. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ditanya adalah kelajuan. Berarti yang ditanya adalah V-nya berapa. Oke. Berarti kita cari dulu rumus V-nya. Rumus V itu adalah lambda kali F. Nah, sekarang lambdanya udah ada belum? Belum. F-nya udah ada belum? Belum juga. Berarti kita cari lambda, kita bisa cari dari K. K sama dengan 2V per lambda. K-nya adalah 0,6. Maaf, 0,6. Ini adalah 0,6V. Ini adalah 2V per lambda. Coret-coret 0,6 sama dengan lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2 dibagi 0,6. Hasilnya 3,3. Oke, ini lambdanya. Kemudian kita cari F-nya. Kita cari F-nya bisa dari omega sama dengan 2V kali F. Omeganya adalah 8V. 2V kali F. Coret-coret V sama dengan 8 bagi 2 berarti 4 Hz. Oke, nah sini bisa langsung kita cari. V sama dengan 4 dikali, 3,3 dikali 4. Berarti hasilnya adalah 13,2 meter per sekon. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kan satu persatu, dicari satu persatu gitu ya. Oke, kemudian soal terakhir. Nah, ini termasuk masih ujung terikat ya. Oke, di sini udah jelas ujung terikat. Oke, berarti di sini dia sama dengan 8 sin 0,1V ini. Oke, ini 2A. 2A ini adalah K-nya. Oke. Oke, sebentar. Tadi oh ya. Ya benar. Ini adalah A-nya Kx cos 100 Vt min 12V. Oke. Ini adalah omeganya. Nah, ini di belakang ini apa? Ini di belakang ini bisa kita tambahkan KL. K kali LL itu ada panjang tali. Oke. Selanjutnya, panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombang kita bisa cari pakai rumus K sama dengan 2V per lambda. Maka di sini 0,1V sama dengan 2V per lambda. Coret-coret 0,1 kali lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2 dibagi 0,1 sama dengan 20. Satuannya cm. Pakai cm ya. Kemudian untuk yang B, frekuensi. Frekuensi dari W sama dengan 2VF. Berarti 100V sama dengan 2V kali F. Coret-coret. V sama dengan 100 bagi 2, yaitu 50 Hz. Oke. Yang ketiga, C. Panjang tali. Bisa dari sini. Berarti KL sama dengan 12V. K-nya berapa tadi? 2. Maaf. K-nya itu adalah 0,1V. Kali L sama dengan 12V. 12V. Coret. 0,1 kali
L sama dengan 12. L sama dengan 12 dibagi 0,1 sama dengan 120 cm. Nah, itulah untuk soal gelombang stasioner. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.